Puji Tuhan, shalom semuanya. Sekali lagi shalom, kayaknya kurang semangat. Yang di rumah juga shalom. Kita sudah berada di minggu pertama di bulan Juni, amin. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu nyata buat kita. Yang ini memberi yang terbaik bagi Tuhan, boleh lambaikan tangan dulu dong. Sekarang kita semua bangkit berdiri dulu. Kita kasih jabat kiri kanan kita, katakan kita punya Tuhan luar biasa. God is good all the time. Tuhan selalu baik buat kita setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Ada satu nama, nama Yesus. Nama yang berkuasa, yang selalu ada buat kehidupan kita. Kami berdoa Tuhan, pagi ini Tuhan, ini waktumu Tuhan. Ini acaramu Tuhan. Kami bawa segenap hati kami, segenap hidup kami untuk memuliakan Engkau Yesus Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Kau hadir dalam setiap ruangan hati kami, kuasai ruangan ini, kuasai ruangan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mulai berbicara kepada Tuhan. Oh Yesus. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Come on, sing. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Come on, sing. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Rely on fire. Your name is power. Your name is power. Come on. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light of fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Come on, lebih lagi. Oh. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name.
Jesus, your name is power, your name is healing, your name is light. Break every stronghold, shine through the shadow, the light of light. What you sow is being the name of Jesus. Thank you, Jesus. Over freedom. There is peace within your praise. I speak Jesus, Jesus, Jesus. Come on, we speak Jesus because your name is power. Oh, serukan nama Tuhan, serukan nama Yesus. Namamu menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Oh, we worship your name. Haleluya. Oh, Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, your name is healing, your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, the light. Come on, sing, your name is power, power, yeah. Your name is power, your name is healing, your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, the light of light. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja kita. Haleluya Tuhan. Your name is power, your name is healing. Hari ini Tuhan, kami mau tinggikan nama Yesus. Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Yeay. Kamu bersorak buat Tuhan kita. Yeay. Come on. 1, 2, 3. Oh yeah. Mari sama-sama angkat pujian ini. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Jangan sih katakan, you are good. Yeah. Oh Jesus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini lagi. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
You are good, yeah. Semuanya bertangan di atas kepala dong. You are good all the time, all the time. You are good. Come on, here we go. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, Yeah. all the time. You are good. You are good all the time, All the time. You biar musik memuji Tuhan. Oh yeah. Mari sama-sama angkat pujian nih. Love you are good and your mercy endureth forever. Come on, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, sing, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. Sing sama-sama katakan. You are good. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. You are good. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi buat Tuhan kita. Ya Tuhan yang benar. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. One, two, three. Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini ya. Katakan dengan iman pujian ini kepada Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, jamin hidupku. Kau keselamatanku, Dan kau yang membelaku, tak aku takut. ada kuasa di dalam Tuhan. Bagai menepati dalam hidupku ini, tanganku Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, kita punya Tuhan yang benar. Kau Alfa dan Omega Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan kau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Ada kuasa Tuhan. Di dalamku, walau bagai menepati dalam
walau badai, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun takkan ku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Dan apa yang memberikan awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. oh yeah. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang benar dalam hidup kami. Hanyalah Engkau pegangan kami Tuhan. Yesus, Yesus Raja. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya Mari angkat bagiku. pujian. Mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kataku bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini setiap tanah hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Oh. Tersungkurku di kaki-Mu. Oh. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku,
kami Tuhan. Ini bencana setiap hati kami. Yesus Tuhan, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku tak perlu bersama-Mu Bapa. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Dan kami percaya hidup kami tidak lagi dalam kesia-siaan. Hidup kami adalah hidup untuk Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pada saat ibadah siang ini. Biar seperti lagu ini kami bertekad untuk mengiring Engkau seumur hidup kami. Dan pakailah kami menjadi alat-Mu. Lembutkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya setiap benih yang ditaburkan jatuh di tanah hati yang baik. Sehingga kami dapat berubah, berbuah, dan berbuah lebat. Urapi hamba-Mu demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita sebagai dasar bacaan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Saya akan baca ayat 14, Bapak Ibu nanti 15. Selanjutnya kita akan berselang-seling. Nanti pada ayat yang ke-30 kita akan membaca sama-sama. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Silakan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta.
Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Bersama-sama, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat siang ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Kalau kita baca ayat penutup 30, gara-gara talenta aja orang bisa masuk neraka. Jadi ini bukan persoalannya hanya tidak menerima Yesus, menghujat Yesus, murtad kepada Yesus. Tapi soal talenta aja. Orang bisa masuk neraka. Nah maka dari itu dengarkan firman hari ini. Ini kabar baik untuk setiap kita. Gereja Tuhan di tempat ini sepanjang tahun ini mengambil tema Stronger. Menjadi lebih kuat. Dan untuk bulan Juni, The Good Steward, mengelola dengan bijak. Saya mengambil subtemanya, mengelola talenta dengan bijak. Jadi kalau ditanya nanti khotbahnya judulnya apa? Mengelola talenta dengan bijak. Berarti memang ada yang tidak bijak, ada. Tapi kita mau jadi yang bijak. Amin, saudara. Matius 25 bacaan kita itu termasuk khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Kita barusan baca dari ayat 14. Tapi ayat 1 sampai 13 itu bicara penantian. Pengantin laki-laki itu akan datang. Maka dari itu ada 5 anak darah yang bijak dan bodoh. Penantian. Bacaan kita berhenti di ayat 30. Tapi 31 sampai 46 bicara tanggung jawab. Jadi ketika Tuhan datang, dia minta pertanggungan jawab. Talenta artinya pembawaan seseorang sejak lahir. Bisa berupa bakat, keahlian, keterampilan yang terkandung secara khas pada diri seseorang. Jadi setiap kita pasti membawa ini. Berarti setiap kita pasti punya talenta. Almarhum Yakub Nahawai waktu hidup berkata, talenta itu pemberian Tuhan untuk kita. Apabila berkembang hasilnya adalah dari kita untuk Tuhan. Asalnya dari Tuhan untuk kita, tapi waktu kita kelola jadi berkembang, hasilnya dari kita untuk Tuhan. Nah kebanyakan kalimat kedua ini enggak terjadi. Karena kita anggap sekolahnya kita, kerja kerasnya kita, dan hasilnya banyak, ya wajar itu milik kita. Tuhan. Disinilah banyak orang tergelincir di lantai licin yang namanya kelimpahan. Waktu susah, kita masih bisa memberi dengan angka benar. Tapi waktu berkelimpahan, banyak orang udah nggak benar ngitungnya, bukan nggak bisa. Tapi nggak mau.
John F. Kennedy berkata, manusia tidak memiliki talenta yang sama. Saya dengan Pak Yusuf, dengan Pak Jimmy, talenta kita enggak sama. Tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkannya. Jadi jangan katakan saya enggak punya kesempatan. Sama Pak, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari. Kesempatan kita sama. Walaupun talenta kita berbeda-beda, tapi kesempatan mengembangkannya semua sama. Jadi nggak ada alasan untuk berkata saya nggak punya waktu. Emang lu tinggal di mana? Minta maaf. Saya mengambil ayat untuk pedoman hidup baru menjembatani ini dalam pembahasan. Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba kelebihan hasil untungnya 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Aduh, ini hamba yang bijak, saudara. Dari Tuhan dia kelola hasilnya balik ke Tuhan. Mudah-mudahan habis khotbah ini kita kayak gitu. Yang setuju bilang amin. Ini adalah sebuah khotbah kontekstual. Izinkanlah saya menyampaikan 4 perbuatan yang harus dilakukan di dalam mengelola talenta dengan bijak. Ini adalah PR juga buat saya, bukan hanya buat saudara. Firman ini buat kita. Yang pertama dari bacaan kita ayat 14 sampai yang ke-15. Talenta itu harus diterima dengan syukur. Dengan syukur. Pendeta Suhud dari GKI Buaran berkata orang yang bersyukur pasti bahagia dan hidupnya penuh semangat di dalam menjalani pekerjaannya. Jadi mari kita terima dengan syukur. Karena dari syukurlah bisa bahagia. Dan dari bahagia itu kita bisa penuh semangat di dalam pekerjaan kita. Kalau istri saya semangat, pasti masaknya enak. Yang setuju bilang amin, saudara. Begitupun teman-teman kita yang bekerja di sekitar kita, begitupun kita yang melayani. Kalau kita penuh semangat, maka khotbahnya bagus, melayaninya bagus, karyanya juga cemerlang. Tapi untuk bisa semangat, kita mesti bahagia dulu. Dan bahagia bisa terjadi kalau kita mengucap syukur. Pada ayat 14, Tuhan itu mempercayakan hartanya. Jadi pastikan bahwa talenta yang ada pada kita itu adalah miliknya Tuhan. Jangan lupa kalau itu miliknya Tuhan, maka mesti dikembalikan kepadanya. Jangan lupa itu miliknya Tuhan, jangan ngaku-ngaku itu milik kita. Jadi kalau orang puji dengan 2 jempol, bahkan lebih dari 2 jempol sekalipun, ingat eling itu bukan milik kita. Jangan pakai simbol-simbol, siapa dong bapaknya. Katakan aja terang-terangan itu miliknya Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau itu miliknya Tuhan, jangan pernah ditimbun, dipundi-pundi kita. Propertinya tambah banyak, mata uang asingnya tambah banyak. Tapi sebenarnya itu miliknya Tuhan. Buktinya apa? Buktinya kita nggak keluar-keluarin. Beberapa waktu yang lalu di sebuah perjalanan dengan istri, radio kami sedang ada Pak Immanuel Kristo, pendeta GKI, Gunsa sedang menyampaikan firman. Tiba-tiba sepotong kalimat, Pak Pendeta Immanuel Kristo berkata, ingat ya, anak kita bukan investasi. Bukankah saya memilihkan anak saya sekolah yang paling bagus di penabur? Itu satu investasi supaya nanti kuliahnya gampang. Bukankah waktu kuliah dapat di tempat yang terbaik? Saya berikan segala sesuatu yang terbaik supaya dia bisa mencapai S2, kemudian bisa menjadi pegawai yang terbaik. Bukankah itu suatu investasi? Wajar kalau sebagai orang tua, saya dan si Ana berharap nanti suatu ketika anak-anak saya jadi orang, maka dia akan berbakti kepada saya. Kenapa? Karena di dalam diri dia ada investasi saya. Kamu jadi kayak gini karena ada papa, mama. Pendeta Immanuel Kristo berkata keliru. Anak-anak kita bukan investasi kita.
Dia adalah milik Tuhan. Lalu Tuhan bilang kamu cuma pengasuh. Yang setuju bilang amin. Artinya apa? Artinya kalau suatu ketika dalam kedewasaan anak ini lupa membalas kasih orang tuanya. Mungkin memilih pasangan juga nggak terlalu aware sama orang tuanya. Kasarnya orang tuanya nggak diperhatiin. Orang tua nggak usah marah. Kenapa? Karena aku bukan investornya. Aku cuma pengasuh. Berapa banyak orang-orang tua menjadi letih, lesu, bahkan pikirannya nggak bisa menerima kenyataan, diendap, lalu kemudian jatuh sakit. Yang lain lagi kena stroke, kenapa nggak bisa terima? Sejak married sama dia, sejak bergaul sama dia, kok enggak sayang sama saya? Loh kok kayak gitu? Iya karena dia investasiku. Anak bukan investasi kita. Dia adalah miliknya Tuhan. Kita cuma pengasuh. Lalu bagaimana saya di masa tua? Pastikan dengan iman Tuhan akan tetap pelihara. Yang setuju bilang amin. Mengubah paradigma ini gak mudah. Dan kami perlu beberapa hari bersama dengan si Ana untuk mendoakan ini. Dan melepas tali pengikat ini. Dan anak-anak kami sudah dewasa. Tapi kami sekarang belajar, mereka bukan milik kami. Mereka miliknya Tuhan. Amin, saudara. Tetap kami berharap mereka sayang kami. Tapi andai kata nggak mencapai 100%, tetap Tuhan itu baik. Amin, saudara. Masih pada kalimat yang pertama, talenta harus diterima dengan syukur. Ayat 15, menurut kesanggupannya. Jadi sebagai harta terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Tuhan tahu ukurannya. Tuhan memberi tidak kelebihan sehingga kita jadi sombong. Tuhan juga enggak ngasih yang kurang sehingga kita akhirnya nyuri sana nyuri sini, pinjam sana pinjam sini, enggak. Tapi yang Tuhan kasih adalah sesuai dengan ukuran. Dan pastikan apa yang Tuhan ukur itu pasti benar. Saya pinjam Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Wow, berarti kecukupan itu sebenarnya adalah yang terbaik. Dan Tuhan melakukan itu. Enggak memberi kelebihan, juga enggak menahan supaya kita kekurangan. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Pastikan Tuhan tahu ukuran yang pas. Amin, saudara. Ukuran yang pas. Dulu saya protes kalau ngeliat orang punya mobil bagus. Saya protes. Saya bilang, Tuhan kenapa kau saya nggak bisa beli mobil kayak gitu? Pakai Kijang tahun 92. Belasan tahun mobil yang sama. Satu waktu terjawab ketika mobil saya ditabrak bajai. Tukang bajainya belum ada penumpang. Belum punya uang. Sampai nangis, maafin Pak. Saya salah Pak. Tapi saya nggak bisa ganti Pak. Maafin Pak. Nah udah kayak gini gimana? Kita kepengen orang ngaku, dia udah ngaku. Kita kepengen dia minta maaf, dia udah minta maaf. Tapi nggak punya uang. Maka hati pengampunan datang di sini. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Tapi sejak sampai di kantor ngeliat bemper melesek, sakit hatinya. Padahal bemper yang melesek. Ya jajan sol di pinggir jalan waktu itu nggak terlalu mahal, 200-300 ribu. Tapi ngenes juga gara-gara bajai. Sampai tidur gara-gara bajai. Di meja makan, gara-gara bajai. Lalu pada satu saat Tuhan menegur saya, itu baru mobil Kijang dijaga bajai aja sampai kayak gitu. Kalau Mercy, kamu masuk rumah sakit. Kenapa ukurannya? Saya nggak bisa terima. Oh jadi kalau gitu buat saya, Kijang yang terbaik. Yang setuju bilang amin. Belajar mensyukuri seperti itu tidak mudah. Tapi waktu ada kejadian Tuhan singkapkan. Lihat kan? Berhari-hari kamu baru bisa merelakan. Itu per mobil Kijang yang harganya 26 juta.
di tahun 1992. Makasih Tuhan, kijang cukup. Amin, saudara. Pada ayatnya yang ke-15, lalu ia berangkat. Jadi setelah dibagi, tuannya berangkat. Nah, kenapa berangkat? Sebagai ujian kepercayaan. Satu kali di sekolah teologi, semua sudah belajar. Dan semua kertas sudah dibagikan. Berdoa dulu. Wah. Berdoa, saudara. Tapi waktu sudah berdoa, dosennya tinggalin, saudara. Wah, ribut semua. Nomor 4, nomor 7 gimana, nomor 7 gimana? Mahasiswanya nggak tahu kalau ada CC. Yang lulus dari 14 anak cuma 1. Karena dia nggak nyontek, saudara. Dan yang lulus itu saya. Kenapa? Karena saya nggak mencoba untuk bertanya. Saya juga nggak menjual saya untuk menawarin orang lain. Prinsip kami pada waktu saya mengambil S1 adalah kalau mau nanya sebelum ujian. Tapi kalau sudah ujian kita seperti orang nggak kenal. Itu prinsip. Jadi waktu kami ada di sekolah teologi seperti itu. Dia keluar, waduh mumpung ini. Dan teman-teman pada protes, Pak kenapa saya nggak lulus? Kenapa saya nggak lulus? Dia bilang, kamu nggak tahu di 2 sudut itu ada CCTV. Jadi sebenarnya ini ujiannya bukan ujian homiletik atau bahasa Ibrani. Tapi ujiannya namanya ujian kejujuran. Coba kalau dari awal kasih tahu kayak gini, saudara. Semua aja pasti jadi anak baik, amin. Tapi ini ujian hidup. Tuhan itu pergi, inilah sebuah ujian kepercayaan. Apakah kita mengelola dengan rasa memiliki sense of belonging? Apakah kita mengelola hanya sebatas pekerja gaji? Ya. Staf kami sedang ada di Mentawai, tadinya mesti berangkatnya semestinya saya diminta untuk mendamping. Tapi karena jadwalnya nggak sama, dia berangkat sendiri. Dan kemarin dikirim video. Dia bilang kita baru cat asrama kita 1 minggu, tapi kotornya sekarang minta ampun. Dan dia syuk. Bagian sisi yang lain, pintu copot, keran patah. Ya anak Mentawai, saudara. Kalau nutup itu gabruk, nggak bisa tendang. Anak perempuan aja bisa bertengger di atas pohon. Saudara. Itu anak Mentawai. Jadi kita mengerahkan tim terbaik untuk kapur, untuk perbaiki. Tapi yang penting maintenance-nya dan pengawasannya. Ada rasa sense of belonging nggak? Minta maaf, kamu ada di asrama kami sebagai siswa. Sebagai anak asrama, tapi kamu lakukan ini apakah di rumah juga kayak gitu? Saya percaya kalau tingkah laku kita di rumah seperti itu, waduh. Ya bukan hanya ditegur sama mama, bisa digaplok sama papa. Apa enggak tahu, papa nyari uang susah. Apa-apa banting, apa-apa rusak. Kalau kita bisa punya sense of belonging, saya percaya kita ikut memelihara. Yang setuju bilang amin, saudara. Kita ikut sayang dengan apa yang Tuhan kasih. Mari yang kedua, saudara, dalam ayat 16-18. Ya, tadi saya dikasih pesan sama Bapak Gembala, hari ini kita ada perjamuan kudus ya Pak. Jadi hal yang kedua, talenta harus dijaga, tidak boleh kendor. Ayat 16-18. Tidak boleh kendor, kalau itu api berarti dia mesti berkobar. Kobar terus. Referensi Billy Graham berkata, kalau perbaraan kita terus bisa jaga menyala. Maka kalau Tuhan ingin masak kopi, maka kompor yang nyala lah yang akan dipakai lebih dulu. Tapi kalau di sisi lain ada kompor yang lebih bagus, cuma persoalannya perbaraannya nggak nyala. Tuan pemilik nggak akan buang waktu untuk ngidupin dulu. Dia akan pakai yang paling siap. Hidup Kristen kita juga sama. Tuhan kenapa nggak saya yang dipakai? Maka pertanyaan baliknya adalah kita siap nggak? Selalu siap nggak? Beberapa waktu yang lalu kami diberikan kesempatan untuk membangun gereja perintisan di Mentawai.
Dan ketika tahap keramik saya tawarkan ke satu gereja. Saya bilang, Pak, saya dengar gereja Bapak mau bermisi tahun ini. Betul Pak Hendy. Sharing Pak. Saya bilang, Pak, mau satu slot atau nyumbang seadanya. Kalau satu slot berarti areal lantai ini 60 meter persegi. Bapak ambil. Tapi kalau mau seadanya cukup. Mau 500.000, mau 100.000. Waduh, gembalanya yang orang kaya ini berkata, satu slot Pak Hendy. Kaget saya. Pak, nilainya besar loh. Kenapa? Karena semen di kota kabupaten 90.000. Tapi di Ugai tempat kami membangun semen 140.000. Keramik di dalam kota mencapai 70 sampai 80.000. Tapi sampai di tempat kami 120.000. Jadi kalau diambil 60 meter persegi, saya katakan angkanya mirip dengan 20 juta. Oh, enggak apa-apa. Pak, serius Pak? Iya, enggak apa-apa. Saya langsung kontak ke Mentawai, saya bilang, pesen. Kenapa? Karena dari Padang butuh waktu 2 minggu. Pesen, kenapa? Karena udah ada yang mau bayar. Barang udah masuk ke Mentawai. Bon sudah dikeluarkan. Nah kalau bayar, barang akan diangkat. Tukang di lokasi udah nunggu. Saya bertanya, Pak, minta maaf, apakah satu slot ini bisa dicairkan? Maka jawabannya adalah kartu saya hilang. Oh, nggak apa-apa Pak. Nanti dia bilang hari Senin, jadi itu kejadian Jumat. Senin saya urus, nggak apa-apa Pak. Saya bersabar dan copy paste ke lapangan. Minta maaf, sabar. Kenapa? Karena yang punya uang kartunya hilang. Ngurus dulu. Siapa Hendy? Senin nggak ada kabar. Selasa saya telepon lagi, Pak. Minta maaf, apakah untuk satu slot ini bisa dicairkan? Pak Hendy, sorry Pak, saya lagi nungguin istri saya nih di rumah sakit. Saya bilang minta maaf Pak, sekali lagi minta maaf Pak. Ya udah nggak apa-apa. Dan saya nggak mungkin nanya sampai kapan nungguinnya. Dan saya ketemu di kebaktian, saya khotbah di tempat dia. Dan kami duduk berdampingan. Dan saya cuma tanyakan gimana keadaan ibu. Dia bilang, baik Pak. Saya bilang satu slot itu, maaf Pak. Nanti-nanti aja. Kalau dari awal dia bilang enggak, kami tunda pemasangan. Barang sudah nyebrang, bon sudah keluar, tukang udah nunggu. Maka saya katakan pada PIC kami, saya bilang suruh kirim aja. Seadanya uang, saya bilang saya bayar hari ini. Dan sampai sekarang tidak dibayar. Tapi dalam satu sisi saya mengatakan Tuhan, saya percaya. Ini juga giliran saya, karena saya siap. Yang setuju bilang amin. Jadi berkatnya juga pasti buat saya. Jadi itu membuat kepedihan akhirnya lenyap. Kenapa? Karena Tuhan cari kompor yang siap. Dan saya ngomong sama istri saya, mah gimana? Udah gak usah ngarep, tutup aja. Kepengennya sih uang yang ini bukan untuk ini, tapi untuk gereja lain. Tetapi ya udah ini penting sekarang, geser. Tapi Tuhan gak biarkan kita kekurangan. Setuju bilang amin. Tapi senang aja, kenapa? Karena ada kesempatan saudara. Dan itu saya gak sia-siakan. Ya, kalau sekarang nanti Rabu saya akan khotbah di tempat dia. Saya udah gak akan lagi nagih. Kenapa? Karena gereja sudah ibadah. Mestinya minggu lalu diresmikan, jadi udah selesai pembangunan. Gak perlu lagi. Cuman senang aja, ada giliran saya sudah lakukan. Amin saudara. Setiap kita akan dilakukan seperti itu. Yang gak siap Tuhan cari yang siap. Dan yang siap harus ambil. Kenapa? Karena berkatnya Tuhan akan berikan buat dia. Pada ayat 16 sampai 18, khususnya dalam ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Jadi jangan ogah-ogahan. Ketika dikasih langsung kelola. Ya, konon kesempatan terbaik tidak akan datang 2 kali. Semua kita sedang gelanggang pertandingan. Jadi kita sadar kalau kita pelan-pelan ada orang yang bisa lebih cepat nyalip kita. Pastikan yang cepat dan disiplin bisa menang. Tapi yang alon-alon asal kelakon, kita tertinggal. Pada ayat 16, ia menjalankan uang itu. Jadi pastikan uang itu jangan disalahgunakan.
Jangan dihabiskan untuk makan gitu ya. Zaman dulu orang makan sampai dikodok-kodok dia muntahin supaya bisa makan lagi. Jangan. Ya, pada waktu WWF kemarin, apa itu WWF? World Water Forum. Indonesia termasuk nomor 4 membasirkan makanan. Nomor 4 di dunia. Dan setiap tahun 551 triliun dibuang-buang. Indonesia nomor 4 yang memubasirkan makanan. Jadi salah satu daripada sebuah tip quote begitu supaya kita eling akan mubasir ini. Jadi makanlah yang betul-betul kita tahu kita bisa habiskan. Dan jangan buang-buang, kalau itu kita nggak akan bisa habiskan. Karena masih banyak orang-orang lain yang membutuhkan. Indonesia termasuk nilainya tinggi. Buang-buang makanan. Pada ayat 16 sampai 17 lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi mari ya, apa yang sudah kita dapat jangan semua disimpan. Saya mengutip dalam satu ayat firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23 sampai 24. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri. Wow. Tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi kita udah cukup diberkati banyak ya. Tapi pikirkan juga orang lain. Ya, apalagi kalau nengok ke tempat-tempat yang 3T, terluar. Termiskin, ya satunya lagi teman saya nyeleneh, terlupakan. Kita kalau membawa sesuatu, mereka peluk, mereka nangis. Ya, habis pekerjaan UGAI selesai, teman saya PIC berkata, Pak Hendy, apakah siap melanjutkan ke Totoet? Totoet saya bilang, di mana itu? Dia bilang, Pak, di barat daya, kita nggak bisa jangkau dengan motor, hanya lewat boot. Dan ketika boot mesti jalan kaki lagi 2 jam karena tanahnya tanah gambut. Wow, lebih sulit saya bilang. Pasti semennya lebih mahal. Iya Pak, saya bilang ngaso dulu dah. Ya, pembangunan ini aja 5 bulan saya bilang setengah mati. Stop dulu. Ya teman-teman beberapa sudah bertanya kepada saya, Pak Hendy apalagi nih bisa kita bantu? Saya bilang ada, tapi pelan-pelan lah. Ya, dan saya percaya gereja ini juga menjadi gereja misi. Amin saudara. Yang tidak hanya menyimpan, tetapi juga gereja yang berani berinvestasi, memberi. Ya. Pak haruskah pakai nama gerejanya cabang dari Sinode Bapak? Enggak. Kami ingin rumah Tuhan terbangun, tidak mesti dari Sinode kami. Ayat 18, ya, yang dapat 1 talenta menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi jangan banyak alasan saudara ya, mentang-mentang cuma dapatnya 1, ya seperti dalam ayat bacaan, ya dia bungkus, dia taruh di bawah tanah, dia sembunyikan. Jangan banyak alasan saudara, habisnya saya nggak bisa, habisnya saya sekolahnya nggak tinggi, habisnya nggak ada mentor. Jangan banyak alasan. Kalau orang itu bisa menggali lubang, mestinya dia bisa gali sumur, minta maaf. Kalau orang itu bisa menyembunyikan, mestinya dia bisa terima titipan orang. Di Jakarta ini lahan kosong bisa buat orang titipan motor, titipan mobil. Lebih gede sedikit safe deposit box, titipan uang orang. Yang setuju bilang amin. Jadi mestinya kita bisa kelola apa yang kita punya itu yang orang lain mungkin secara mayor nggak punya. Bisa gali sumur. Di tempat-tempat tertentu itu mahal, saudara. Tapi kalau kita bisa gali sampai ketemu air, bayarnya juga mahal. Bisa menyembunyikan, ya apa salahnya terima titipan. Kita bisa nyimpannya rapi. 1 kalimat berikutnya. Tapi andai kata memang kita nggak bisa, jual dirimu supaya orang lain kelola. Jadi kadang-kadang thinking maker kita nih nggak kerja. Ya udah kasih diri kita ke orang lain. Biar orang lain yang drive kita. Tapi kalau sampai kayak gini juga enggak. Memang dasar lu malas. Dan cerita ini akan berhenti. Kenapa? Karena dasarnya kita nggak mau.
Sebuah pohon tumbang. Orang lewat, diemin aja. Tiba-tiba ada orang yang jobless, gak punya kerjaan, lewat. Hah, ini ngalangin jalan. Langsung dia tarik pelan-pelan. Dan dipikirkan, hujan turun. Jobless, tapi dia mau melakukan ini. Dan orang ini buru-buru lari, kenapa hujan? Baik juga orang itu, nolong supaya jalan itu gak terhalang. Tapi gak berapa lama sebuah mobil lewat. Dan mobil itu ngelihat pohon tumbang. Dan dia turun dari mobilnya, walaupun hujan-hujan. Dan dia angkat batang besar itu, dia naikin ke mobilnya. Dan ketika sampai di rumah, ketika cuaca memadai semuanya, dia ketam, dia potong jadi furnitur satu set. Judulnya sama, pohon tumbang. Tapi yang satu kerjanya gak mau lebih, takut sama hujan. Ya udah baik sih, udah baik. Tapi lu belum maksimal, minta maaf. Tapi yang satu ini ketika menemukan batang pohon, pikirannya sudah jelas. Ini bisa, setelah dikuliti, dipotong-potong, dijemur. Ini bisa. Jadi furnitur, nilai jualnya saudara, bukan kayu bakar. Maka semua akan terpulang ke kreativitas kita. Tapi kalau kita nggak bisa seperti ini, kita bisa menyerahkan diri kita kepada orang lain. Kita hanya jadi pelaksana. Dan orang-orang yang bekerja di furnitur 10 tahun, satu hari dia jadi pengusaha furnitur. Kenapa? Karena dia belajar. Anak saya bekerja di BUMN 5 tahun. Saya baru tahu dia ngomong satu kalimat ini. Papa kan pernah ngajarin saya. Saya bilang udah lupa, banyak banget yang diajarin. Apa itu? Bekerja itu adalah sekolah, betul. Cuma bedanya kita nggak bayar, kita dibayar, digaji. Jadi setiap kita yang bekerja, kita sedang menimba ilmu secara praktikal. Yang di dunia kursi sekolah kita nggak dapat, tapi di dunia kerja kita dapat. Makanya kalau kayak Pak Jimmy usaha di bidang katakanlah mungkin pipa, di bidang mungkin instalasi. Kalau kita concern, satu hari kita bisa buka toko di samping Pak Jimmy. Yang setuju bilang amin. Tapi mesti beda ya Pak dikit ya. Bukan nyolongin customer. Kenapa? Wajar, wajar. Mari kita melangkah dalam hal yang ketiga. Talenta harus dijalani, pantang mundur. Jadi sudah melangkah jangan mundur. Ayat 19, lama sesudah itu. Berapa lama sih Tuhan datang? Berapa lama sih bos balik? Nah karena Tuhan menguji hati kita. Perlu kesabaran, komitmen, dan kesinambungan. Butuh sabar untuk sukses. Butuh sabar untuk terima upah. Butuh sabar. Saya mengutip kembali kalimat indah Immanuel Christo. Kesabaran kita adalah kesempatan. Jadi kalau kita sabar, kita berarti punya kesempatan. Panjang sabar, berarti kesempatan kita panjang. Enggak sabar, berarti kesempatanmu habis. Jadi di manakah kesempatan itu dan kesempatan itu dan kesempatan itu jadi banyak. Pada waktu kesabaran juga banyak. Kesabaran juga banyak. Dan pastikan kesabaran bukan soal menunggu, tapi tetap kerja. Walaupun statusnya sedang menunggu. Dan tidak marah. Ketika kenyataan bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau begitu orang yang sabar enggak diem, dia tetap kerja dan enggak marah ketika keadaan bertolak belakang dengan apa yang dia harapkan. Sekali lagi, kesabaran adalah kesempatan. Jadi buat kita yang sabar, pastikan kesempatan kita masih ada. Amin saudara? Masih ada. Ayat 19 kalimat selanjutnya, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Jadi karena Tuhan kita pasti datang kembali. Ya, waktu dia datang segala sesuatu menjadi cerah, terang benderang. Ya, tidak ada keabadian di kefanaan. Dolar bisa anjlok. Properti kita bisa berjatuhan karena gempa.
Gak ada keabadian di kefanaan ini. Dan tidak ada yang bisa menahan hari kematian. Dan pastikan orang yang bergantung sama Tuhan tidak dibiarkan. Amin, saudara. Gak dibiarkan. Jadi kita percaya kepada Tuhan. Dan kita rindukan Dia datang kembali. Karena kita juga percaya jeripaya kita di dalam Dia tidak sia-sia. Ayat 19 lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi pastikan ya semua akan ditagih sama Tuhan. Aduh, betapa indahnya kalau kita dibilang orang yang baik dan yang setia. Itu kita rindu. Tapi untuk menuju ke situ kita mesti pelihara dari sekarang. Amin, saudara. Ya. Seorang tante yang melayani di Serang Timur, Hen kapan bisa khotbah di sini? Saya bilang jam berapa tante khotbahnya? Jam 1 siang, aduh jam tidur itu. Saya bilang tante saya janji, satu waktu saya akan khotbah di sana lagi. 2 kali Natalan saya pernah khotbah di sana, tapi yang sekarang ini untuk khotbah hari Minggu biasa. Dia adalah guru sekolah minggu saya waktu saya kecil. Apa yang terkenang dari orang yang hebat ini? Daerah kami Kramat Sentiong sering kali banjir, sering mati lampu. Gereja kami GPIA ada satu istilah namanya doa itu sebagai piston. Saudara tahu, ketika hujan lebat, air selokan naik, rata-rata orang nggak ke gereja. Dan beberapa berkata nggak ada piston di gereja. Saya waktu itu baru bertobat, nekat. Kalau lampu nyala berarti pasti ada orang. Jadi saya ngerobok, sendal saya teng-teng, ternyata lampu nyala. Dan waktu saya masuk ke dalam, Tante Lydia inilah yang sedang berdoa. Sedang berdoa, cuma satu orang. Jadi pengiringan kita kepada Tuhan gak tanya siapa yang datang. Gak ikut rombongan banyak. Kenapa? Karena sadar tanggung jawab kita kepada Tuhan sifatnya pribadi. Yang setuju bilang amin. Sifatnya pribadi. Jadi saya bilang, tante saya gak lupa, saya anak sekolah minggu tante. Biarlah darah kesetiaan itu juga tetap ada. Ketika sudah dijadwal ada doa pagi, ada pistonan, ada setiap Sabtu doa pelayan. Jangan mangkir. Kenapa? Karena Tuhan ukur orang per orang. Walaupun keluarga tetap ukurannya orang per orang. Penutup khotbah ini yang terakhir yang keempat dalam ayat 20 sampai 30. Talenta harus dilaporkan dengan jujur. Itu sebabnya ada perkataan, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Jadi Tuhan akan memuji hamba yang berkenan. Ya, jangan terkecoh dipuji manusia, itu membuat kita lengah. Tapi berbahagialah kalau dipuji Tuhan. Ya, walaupun manusia kadang-kadang jahat, nyitir, kata-katanya juga suka nyindir. Tapi Tuhan yang lebih tahu ukuran kita. Jadi berbahagialah kalau kita dipuji Tuhan karena kita berkenan. Ayat 24 sampai 26, hai kamu hamba yang malas dan jahat. Jadi lawan kata malas itu adalah setia. Dan lawan kata jahat adalah baik. Jadi kalau Tuhan berbicara sabaslah hamba yang setia, itu sama dengan perkataan sabaslah hai hamba yang rajin. Jadi Tuhan cari setiap kita. Apakah kita rajin enggak? Ya, kalau rajin identik dengan setia. Setia pasti rajin. Mari hidup Kristen kita warnai. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Udah semakin dekat kedatangan Tuhan. Hidup kompetisinya semakin berat. Ya, yang nganggur nyari kerjaan, ya teman saya. Salah satu pemimpin asuransi mungkin seperti Pak Yafet ya. Jabatannya cukup tinggi. Cerita sampai hati saya ikut ngenes gitu loh. Anak saya Pak Hendy kerja di startup dengan gaji 30 juta lebih. Satu waktu ketika ngetap udah gak berfungsi. Buka komputer udah gak bisa tembus alias PHK sepihak. 30 juta lebih. Untuk seorang bujangan itu more than enough. Tapi sekarang ini sudah 1 tahun. Nganggur. Yang pernah mengecap gaji
posisi. Sampai sekarang sulit. Tapi hendaknya ini tidak membuat kita menyamaratakan bahwa semua akan mengalami seperti ini. Tapi orang yang berharap sama Tuhan, Tuhan janji akan ditolong. Yang setuju bilang amin. Tapi asa rajin, amin saudara. Asa rajin. Waktu bos saya tahu saya akan keluar, istrinya ngomongnya gak enak sekali. Lu mau makan apa? Saya bilang tetap makan nasi, Bu. Lu punya anak 3, mana cukup? Saya bilang, kalau gak cukup saya jualan bakso, amin. Amin. Saya nunggu di depan gereja, masa Pak Jimmy gak beli. Apalagi zaman sekarang bisa belajar dari sana, dari sini. Apa? Bakso frozen. Yang setuju bilang amin. Seorang sahabat saya S2. Ketemu, dia taruh di belakang. Saya bilang, apa itu? Gak apa-apa sih. Itu gak usah disembunyikan. Jaket Grab. S2. Nge-Grab. Saya peluk dia. Saya bilang, jujur saya sangat menghormati kamu. Daripada minjem-minjem gak bisa bayar. Daripada minta-minta, ngemis-ngemis. Kamu sehat. Dia berkata 6 jam Pak, kadang-kadang saya di lapangan terus. Saya bilang gak apa-apa. Tapi yang kayak gini Tuhan berkati. Yang setuju bilang amin. Tuhan cari orang rajin. Penutup khotbah ini dalam ayat 27 sampai 29. Tadi ya kita sudah belajar Tuhan mau menghakimi yang suka melawan. Ayat 27 sampai 29, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Jadi Tuhan akan tunjukkan keadilan kepada kita. Tuhan bisa mengambil kita punya, pindahkan pada orang lain. Tuhan berkuasa untuk itu. Terakhir dalam ayat 30, campakkanlah hamba yang tidak berguna. Itu tadi saya sudah katakan di bagian awal khotbah ini. Talenta bisa terkait dengan neraka. Kenapa? Karena orang ini tidak berterima kasih kepada Tuhan. Enggak setia, dia enggak rajin, enggak jujur, enggak tekun. Bahkan nyala-nyalain Tuhan. Pastikan kita tidak seperti ini. Pastikan kita mau belajar menjadi hamba yang bisa dipercaya. Amin saudara. Amin. Ya kalau kita bisa dipercaya, enggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Pendeta Gilbert berkata, pastikan kita nggak mikir aja Tuhan udah sediakan. Aduh ampun deh, enak banget deh. Ya anak-anak kami nggak langsung tumbuh jadi gede. Pasti melewati segmen SD, SMP, SMA. Apa mereka pikir besok makan apa? Siapa yang nganter, siapa yang jemput. Nanti ujian bayarnya tepat waktu, nggak pernah mikir. Tapi semua selalu ada. Kok bisa begitu? Iya waktu dia tidur kita yang mikir. Saya berpikir Tuhan kurang lebih seperti itu. Walaupun kita tidak memikirkan, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tadi lagu yang terakhir, mengiringmu seumur hidupku. Refnya aja. Kita persiapkan perjamuan. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan
kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Kami sadar kehidupan kami adalah milik-Mu. Kami seperti bejana dari tanah liat yang hina, yang rapuh. Tapi sejak kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, maka hidup kami menjadi berharga. Kami dicipta sesuai dengan gambar-Mu. Kami ditebus dengan darah yang mahal. Dan kami diberikan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kami, menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar hidup yang ada sekarang ini tidak kami sia-siakan. Dan setiap kesempatan, biar kiranya kami tidak buang. Kami mau buat supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum perjamuan ini, kalau saudara ada yang mau didoakan berkenaan dengan pergumulan saudara. Mungkin ada yang sakit, ada yang sulit dalam perolehan usaha, pekerjaan, atau mungkin dalam rumah tangga ada banyak masalah. Sebelum perjamuan ini, mari bawa persoalanmu kepada Tuhan. Saya akan doakan saudara. Biar kita datang kepada Tuhan dengan hati yang merdeka. Dan perjamuan ini akan mendatangkan berkat buat setiap saudara, menjawab doa-doa kita. Saudara yang mau didoakan bisa menaruh tangan di dada saudara. Di sini ada beberapa orang yang sedang dalam penantian. Engkau sudah jenuh, nyaris putus asa. Mari datang kepada Tuhan. Dia penolong yang setia. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap tangan kami yang kami taruh di dada. Siapapun kami, Engkau lebih tahu daripada apa yang kami tahu. Sebelum kami mengambil perjamuan, setiap tangan yang ditaruh di dada, Tuhan mari jamah dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Jamah hati kami, jamah pikiran kami, kehendak kami, hidup kami di dalam nama Yesus. Setiap belenggu-belenggu hamba mohon di dalam nama Yesus. Dibukakan sekarang, bebaskan, lepaskan kami dari kekhawatiran, ketakutan, keraguan dalam nama Yesus. Terbuka, terbuka. Dan setiap sakit penyakit yang dialami, kami mohon sekarang Tuhan, biar kuasa bilur-bilur Yesus menjamah kami dalam nama Yesus. Ada yang mengalami sakit jantung, paru-paru, lambung, ginjal, lutut dalam nama Yesus. Setiap keluhan, rasa nyeri, kerusakan organ di dalam nama Yesus kami tolak. Keluar, tinggalkan tubuh kami ini. Tubuh kami adalah baik tempat kediaman Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Tuhan berkati setiap kami yang taruh tangan di dada. Kalau ada persoalan rumah tangga, biarlah hari ini kami terima kasih-Mu. Melimpah, melimpah. Sehingga dengan kasih dari Tuhan kami bisa mengampuni. Bisa menerima setiap orang di keluarga kami apa adanya. Kasih menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam nama Yesus. Dan bagi yang sedang berusaha, bekerja, mencari nafkah, Tuhan kami berdoa hari ini di tempat ini. Kami mau belajar jadi pengelola yang bijaksana. Itu sebabnya tangan-tangan yang bekerja Tuhan berkati dalam nama Yesus. Usaha apapun yang kami kerjakan jadikan berhasil dan beruntung. Kami janji Tuhan, milik-Mu akan kami kembalikan. Milik raja-raja akan kami kembalikan. Dan jadikan kami sebagai steward yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima ini. Turunkan setiap tangan kita. Kalau saudara tidak kesulitan perjamuan kudus yang telah disiapkan, saudara bisa mempersiapkannya, membukanya. Dasar bacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11.
setiap kita yang telah menerima roti, sebelum kita makan, saudara bisa membaca satu ayat yang ada tertulis di dalamnya. Banyak yang tidak disangka-sangka Tuhan bicara lewat ayat yang kita terima. Kalau yang saya punya ini bunyinya bagus sekali. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Masing-masing kita berbeda, tapi firman ini akan jadi jawaban. Baik, angkatlah ke atas. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita itu dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Angkatlah roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah engkau percaya bahwa roti yang di tangan kananmu ini lambang daripada tubuh Kristus? Maka kalau engkau percaya, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya percaya. Berkenan bersatulah dengan daging saya dalam nama Yesus. Baiklah, kita mempersiapkan cawan di tangan kanan kita. Dan angkatlah ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang kita pegang ini adalah lambang daripada darah Kristus? Kalau engkau percaya, maka minumlah. Darah ini akan sucikan dosa. Darah ini akan basuh kita. Darah ini juga akan membawa kesembuhan buat setiap yang sakit. Di dalam nama Yesus saya percaya. Terima kasih Tuhan buat darah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Makasih Bapa yang baik buat perjamuan kudus. Kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk
bersama, maka akhiri ibadah ini. kehendakku, Amin. ku serahkan padamu harapanku, Amin. hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan buat kasih-Mu, buat berkat yang Tuhan limpahkan bagi hidup kami. Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu, firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Biarlah ini mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang bijaksana, dan mau mengelola dan mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melakukan setiap firman-Mu, karena Engkau memberikan perintah dan perintah itu pasti mampu kami lakukan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami lihat, dan Engkau menyediakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Kami juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan, hidup kami bersatu dengan Tuhan. Kami boleh mengingat-ingat pengorbanan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bersama kami doakan buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu dalam ibadah pagi ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Hendy Kasidi, berkati dalam kehidupannya, berkati pelayanannya, memberkati seluruh keluarganya, berkati apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan buat berhasil, dan Tuhan pakai dimanapun tempat menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan buat setiap jemaat yang ada, Tuhan berkati mereka, Tuhan menolong dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga setiap keluarga. Mereka yang berusaha Tuhan boleh memberkati usaha pekerjaan mereka. Mereka yang studi Tuhan berkati studi mereka. Mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan buka jalan. Mereka yang merindukan pasangan Tuhan sudah menyediakannya. Tuhan juga memberkati yang mereka merindukan keturunan, Tuhan memberkatinya. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan memberkati. Yang sakit, Tuhan menyembuhkannya. Secara khusus kami doakan buat anakmu Tante Maya yang terbaring di rumah sakit. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyehatkan, berikan pengharapan dalam Engkau Tuhan. Dan juga untuk Pak Hengki, hamba-Mu yang juga terbaring sakit di rumah sakit, Tuhan menolong, Tuhan pulihkan, Tuhan menyembuhkan dari sakitnya, dan Tuhan memberikan kekuatan, berikan penghiburan. Keluarganya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar ibadah kids Tuhan juga boleh menolong anak-anak di bawah kepada Engkau untuk dididik melalui firman-Mu Tuhan, sehingga kelak menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Berkati juga pertemuan CG yang ada, Tuhan boleh memberkati, Tuhan bekerja. Kami boleh menggali firman dan boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati yang sudah melayani dalam ibadah saat ini. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang semakin luar biasa. Kami doakan juga buat rencana perpanjangan kontrak tempat ibadah ini. Kami percaya Tuhan sudah mencukupkannya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan buat bangsa dan negara dan kota kami tercinta. Kami doakan Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Biarlah kami menjadi alat berkat untuk memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara kasih, sebelum kita akhiri ibadah ini, bersama kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai, memberkati kita, menolong, menghibur, menyertai mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita semua percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.